Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Warga News di mana saja Anda berada. Pagi ini kami akan mengabarkan sebuah kabar politik 2024 yang semakin memanas, sebagaimana panasnya iklim di Indonesia pada saat ini. Anies meninggalkan AHY. Ini adalah kabar yang sangat mengejutkan, terutama bagi kubu Cikeas. Bahkan AHY menilai Anies telah berkhianat. Anies lebih memilih Caimin, Ketua Umum Partai PKB, untuk menjadi cawapres pada perhelatan pemilihan presiden 2024 ke depan. Tentu saja pilihan Anies terhadap Caimin ini bukan tanpa perhitungan politik yang matang, karena PKB saat ini bisa dikatakan sebagai representasi dari suara kaum Nahdliyin. Bahkan Caimin dalam acara deklarasi pasangan capres dan cawapres yang diadakan di salah satu hotel di Surabaya, mengatakan dirinya didukung oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Dirinya mendapatkan restu dari para kiai langitan di NU. Namun yang mengejutkan adalah setelah Caimin dan Anies Baswedan mendeklarasikan sebagai capres dan cawapres, KPK membidik Caimin dengan akan segera dilakukannya pemanggilan oleh KPK terhadap Caimin untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di tahun 2012. Mengapa KPK baru melakukan pemeriksaan kasus korupsi tahun 2012? Apakah ini ada upaya penjegalan daripada pencapresan atau cawapres dari Caimin tersebut? Banyak kalangan menduga, bahkan Gus Coy selaku sekjen dari Partai Nasdem mengatakan bahwa KPK jangan main-main dalam hal penegakan hukum. Tentu saja anggapan seperti ini adalah sangat normal dan wajar, karena KPK seolah menjadi alat kekuasaan. KPK tidak lagi independen. Itulah pandangan-pandangan atau penilaian-penilaian dari kubu koalisi perubahan. Demikian yang dapat dilaporkan pemirsa Media Warga News di mana saja Anda berada. Salam Indonesia, salam toleransi dan kemajuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senantiasa berdoa. Setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa. Ya Allah,
Allah berikan jalan yang mudah dan penuh keberkahan untuk perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Itu istikharah dan doa saya. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Wah, ngajak berantem Bang Surya ini. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa itu? Apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan sama kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban detik itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada seniornya senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para masyayikh. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang lebih baik. Tapi saya deg-degan, jangan-jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Bahkan kita sempat nyari ini siapa, kata kiai, salah seorang kiai, siapa yang lagi di Mekah. Coba dicek dari istikharah di Mekah. Ada namanya Kiai Badawi, Gus Badawi Kudus. Langsung telepon saya, muncul hasilnya. Apa Yai? Jalan terus, terbaik. Ayatnya apa Yai? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan. Gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari sistem proteksi TKI. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan. Bisa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan, kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka, kan konstruksinya juga nanti akan disampaikan. Mas, hari ini kan di periksaan Suciwati itu yang merupakan ketua dari lelang yang menyatakan bahwa sebenarnya ada perintah untuk menunjuk beberapa perusahaan. Dan itu terjadi di area tahun 2015. Nah itu apa materi pemeriksaan, apa memang dikonfirmasi sebenarnya penunjukan sebuah perusahaan dalam pengadaan proteksi TKI? Iya, jadi kan begini ya, pengadaan barang dan jasa itu kan pasal 2, pasal 3. Unsurnya kan setiap orang melawan hukum, menguntungkan dirinya dan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan. Jadi dari 4 unsur itulah yang digali dari setiap saksi. Itu kami pastikan, tidak akan lepas dari itu. Ketika saksi panggil, apakah tahu proses pengadaan barang dan jasa, apa dasarnya,
mekanisme seperti apa, apakah sesuai dengan aturan hukum tidak, ya itu yang didalami gitu ya. Nah itu jadi ya semua saksi pasti akan arahnya ke sana yang akan didalami karena ini kan berkaitan dengan pengadaan barang. Pengadaan itu bau-bau durian? Yang pasti ketika naik proses penyidikan, maka unsurnya terpenuhi setidaknya sebagai bukti permulaannya adalah setiap orangnya terpenuhi, melawan hukumnya ada, merugikan keuangan negaranya ada, menguntungkan dirinya ataupun orang lain itu ada. Nah itu Mas Mario, sehingga itu yang menjadi dasar kami melanjutkan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Ini kan sudah cukup banyak saksi yang dikonfirmasi terkait pengadaan TKI di Kemenangan. Ya. Ada kemungkinan nggak untuk memanggil pengguna anggaran yang bertanggung jawab dalam memunculkan pengadaan tersebut? Iya, jadi kan begini, membuktikan unsur-unsur pasal itu pasti dari dulu kita juga akan konfirmasi sebagai saksi sehingga menjadi utuh sebuah satu konstruksi pengadaan barang dan jasa. Itu prinsipnya seperti itu, Mas Wado. Jadi tidak kemudian hanya berdasarkan informasi dari panitianya saja misalnya, tetapi dari proses-proses awal sampai akhir itu pasti nanti akan didalami dan ditanyakan pada saksi dipanggil oleh tim penyidik. Tapi sekali lagi materinya tidak akan pernah kami sampaikan karena sekali lagi